Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, bersyukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah bersama-sama membahas mengenai amalan-amalan yang harus kita hindari ketika kita sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan atau ketika kita sedang berada dalam bulan Ramadan. Lantas pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas sebaliknya, yakni mengenai amalan-amalan yang dianjurkan ketika kita sedang berada di dalam bulan Ramadan. Apa sajakah itu? Salah satunya adalah qiyam Ramadan atau sholat malam pada bulan Ramadan, sholat lail pada bulan Ramadan, atau yang sering kita kenal dengan istilah sholat tarawih. Mengenai hal ini Rasulullah SAW bersabda, yurahibuhum fi qiyami Ramadan min ghairi ayyamurahum bi azimatin fayaqulu man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi ketika pada bulan Ramadan, Rasulullah itu menganjurkan kepada para sahabatnya untuk mengerjakan sholat lail atau mengerjakan sholat malam pada bulan Ramadan, sholat tarawih pada bulan Ramadan, tanpa memerintahkannya secara wajib. Jadi sholat qiyam Ramadan atau sholat tarawih ini adalah hanya bersifat anjuran, artinya perintah ini bukan wajib. Mengenai keutamaan sholat pada bulan Ramadan, sebagaimana tadi disebutkan dalam hadis, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Jadi barang siapa yang mengerjakan sholat malam pada bulan Ramadan karena keimanan dan karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi dosa-dosanya yang telah lalu itu akan diampuni semuanya. Pemirsa yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai pelaksanaan sholat Ramadan atau qiyam Ramadan ini boleh dilakukan atau sangat dianjurkan untuk dikerjakan secara berjamaah di masjid. Akan tetapi jika keadaannya seperti saat ini, yakni apabila sedang ada wabah yang melanda sehingga muncul fatwa ulama atau muncul ketetapan dari pemerintah mengenai pembatasan ibadah, maka sebagaimana yang telah kami bahas pada pembahasan lalu, itu tidak mengapa kita mengerjakan sholat tarawih itu di rumah kita masing-masing demi menjaga kebaikan yang akan senantiasa meliputi kita. Jadi mungkin banyak di antara orang-orang mukmin, khususnya di sekitar kita, itu yang terjebak dengan kebiasaan-kebiasaan yang telah berlaku di daerahnya. Jadi mungkin banyak orang yang pada Ramadan sebelumnya itu sholat tarawihnya berjamaah di masjid, sholat tarawihnya bersama-sama dengan orang banyak, ia semangat mengerjakannya. Akan tetapi dalam kondisi saat ini yang kita harus mengerjakannya di rumah kita masing-masing, hanya mungkin dengan keluarga kita saja yang tidak sebanyak ketika kita melaksanakannya di masjid. Nah, banyak orang yang malas mengerjakannya. Nah, ini mungkin ada yang salah dengan niat kita mengerjakan sholat tarawih atau sholat qiyam Ramadan. Karena dalam hadis tersebut anjurannya adalah, atau orang yang akan diampuni dosanya adalah yang mendirikannya karena keimanan dan karena mengharap pahala semata. Mungkin orang yang malas mengerjakan sholat tarawih sendirian karena tidak dengan orang banyak seperti pada tahun-tahun lalu, itu niatnya perlu diperbaiki lagi. Jadi yang namanya ibadah itu harus semata-mata dikerjakan karena keimanan kepada Allah dan semata-mata mengharap pahala atau keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena mengharap penilaian orang lain. Sehingga
terlepas ibadah yang kita lakukan itu dilakukan dengan orang banyak atau mungkin sendirian sekalipun, maka niat harus tetap karena keimanan dan karena mengharap pahala, bukan karena yang lainnya. Nah, kemudian yang kedua adalah anjuran untuk menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan waktu sahur atau makan sahur. Ada hadis yang diriwayatkan dari jalur Abi Dzar, an Abi Dzarrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ummati bi khairin ma ajjalul iftar wa akhirus sahur. Jadi dari Abi Dzar radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, umatku akan senantiasa berada dalam keadaan baik selama ia menyegerakan berbuka dan mengakhirkan waktu sahur. Nah, jadi ketika sudah memasuki waktu berbuka atau iftar dengan ditandai azan maghrib atau memasuki waktu sholat maghrib, maka yang sangat dianjurkan bagi orang yang berpuasa adalah menyegerakan berbuka dengan membatalkannya, misalkan dengan makan takjil, dengan meminum air yang tersedia dan lain sebagainya. Sebelum mengerjakan sholat maghrib itu sangat dianjurkan untuk membatalkan puasanya terlebih dahulu. Nah, kemudian ketika sahur justru sebaliknya, ketika buka disegerakan, ketika sahur yang lebih baik adalah diakhirkan. Jadi mepet waktu imsak kalau di negara kita, karena di negara kita ada istilah imsak untuk menandai akan berakhirnya waktu sahur. Jadi yang lebih baik adalah sahurnya itu dilakukan mepet waktu imsak, misal 15 menit sebelum imsak atau 10 menit sebelum waktu imsak, yang memungkinkan cukup bagi kita untuk makan sahur. Dan sahur ini sangat dianjurkan meskipun hanya segelas air putih, karena dalam hadis disebutkan tasahharu fa inna fis sahuri barokatin. Jadi makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam makan sahur itu ada keberkahan atau keberkahan yang banyak. Meskipun dengan segelas air putih, usahakan kita tetap makan sahur. Dan anjurannya untuk makan sahur adalah diakhirkan. Diakhirkannya kalau saran saya pribadi, maka dengan mepet waktu imsak. Adapun kalau misalkan memang belum masak persiapan sahur, maka ya maksimal 3:30 sudah bangun, kemudian masak untuk persiapan makan sahur, dan nanti sehingga jam 4 atau jam 4 kurang 5 menit lah, nah itu sudah bisa makan sahur bersama keluarga masing-masing. Sehingga dari anjuran-anjuran tersebut dapat menjadikan puasa kita itu tetap berjalan dengan baik tanpa halangan apapun. Nah, pemirsa yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Apabila ada kebaikan, itu semata datangnya dari Allah. Apabila ada keburukan, datangnya dari diri saya pribadi dan dari syaitan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.